يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل
benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DMI Pademangan Barat beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Wilayah RT 11 RW 10 beserta staf dan warganya. Yang saya hormati Bapak Ustadz dan Ustazah. Yang saya hormati pengurus Mushola Haji Neneng Astuti. Yang saya hormati guru saya Abah Eka Irianto. Semoga beliau dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan di Tabligh Al-Lisan dan kaum muslimin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Jazira. Di sini Jazira mau ngajak ibu-ibu muda ngaji nih. Iya. Setuju? Setuju. Kenapa saya Jazira ngajaknya ibu-ibu muda? Tahu. Karena kalau yang tua pada gak nyambung. Apanya nggak nyambung? Ada yang kurang dengar pendengarannya, ada yang kurang jelas penglihatannya. Pokoknya banyak deh alasannya. Ada satu cerita, nenek-nenek diajakin ngaji malah bilang dia lagi haid. Emang ada yang nenek-nenek haid? Tapi tetap semangat ya nenek-nenek. Iya ya. Jangan pantang menyerah. Iya. Semoga nenek-nenek di sini pada masuk surga semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya nih kepada adik-adik semua. Santri, pada ngaji gak nih? Pada sholat gak nih? Pada mau pinter gak nih? Kalau mau pinter, kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Imam ngaji ilalaji. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin wal muslimat, dari ayunan hingga liang lahat. Jadi kita harus mau nih mengaji, ya? Iya. Pengajian banyak di sini kok. Ada di musola, ada di kakek tatang, ada di mujahidin. Tapi kalau misalnya mau pintar ceramah kayak Jazira, ngajinya di Tabligh Al-Lisan bareng Abah Eka Irianto. Agak promosi sedikit ya pengajian saya Pak Kiai. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat Jazira sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ada pantun nih untuk kalian semua. Boleh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah Ustaz undang Jazira lagi. Saya Jazira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu di warga RT 010. Tuh Bu, katanya kata Jazira juga pada ngaji Bu. Jazira aja memberikan semangat. Yuk ibu-ibu yang belum ngaji. Haji Neneng Astuti beserta kepengurusan yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mukarram, kepada Ketua DMI Ranting Pademangan Barat Haji Muhammad Hendra Firmansyah SPD, dan juga kepada rekan-rekan DMI semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kelapangan hati untuk istiqomah terus hadir di pengajiannya.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Dewan Masjid Indonesia Ranting Pademangan yang saya hormati, pengurus Mushola Hajah Neneng Astuti, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa kembali hadir. Walaupun tadi saya berharap
Ananda Bagus ini ceramahnya lama karena suara saya ini hari ini sedang soak sebenarnya. Ya harusnya tadi yang ceramah itu lama, saya tinggal penutup saja. Tetapi untuk tidak hadir itu rasanya berat. Karena yang mahal dalam hidup kita itu adalah al-istiqomah. Istiqomah itu nanti yang akan membedakan kualitas seseorang. Kayak kemarin misalnya kita lihat di Masjid Jami As-Safiyah yang di Tebet itu ada ustazah indah betul sedang memimpin tahlil membaca ayat Al-Quran sampai pada firman Allah wa ilahukum ilahu wahid, itu kemudian hilang kesadarannya, wafat. Itu kalau bukan karena keistimewaan yang Allah berikan, itu tidak mudah. Saya sholat malam ini 1000 rakaat bisa. Saya baca Quran 2 hari hatam bisa. Tapi bisanya boleh jadi cuma sekali atau 2 kali. Untuk istiqomah sholat misalnya 2 rakaat tapi setiap malam, itu sesuatu yang luar biasa. Kita ini kalau kepepet itu biasanya sholatnya bisa. Kalau lagi nggak punya duit itu duha enteng aja tiap hari. Kalau sedang nggak punya apa itu? Nggak punya duit. Ibu-ibu kedengeran suaminya selingkuh, Masya Allah, itu biasanya rajin zikir, rajin istighfar, suaminya dibacain Yasin. Suaminya dibacakan apa itu? Yasin. Itu baca surah Yasin, rasanya enteng aja. Kalau sedang punya apa itu? Masalah. Tapi untuk istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Orang yang bisa istiqomah pada satu pekerjaan itu pasti orang yang punya karomah. Cuma kita kadang-kadang membatasi karomah itu kalau bisa terbang. Ada orang misalnya ya di Pademangan duhur, asar sudah kelihatan di Sunan Ampel. Itu dikatakan sohibul karomah. Karomah mungkin seperti itu, tapi tidak semua karomah bentuknya kayak begitu. Ada orang bisa adzan 40 tahun di musallanya Hajjah Neneng, 40 tahun bisa adzan. Nggak pernah dia tidak adzan di musalla itu. Pasti orang itu jauh lebih punya karomah daripada ustadz model saya. Saya punya kenalan itu. Tidak pernah orang itu mau pergi kemana-mana kecuali silaturahmi lebaran. Saya tanya, sudah lama lalu sudah meninggal sekarang. Saya tanya pagi, kenapa tidak datang ke sana, tidak datang ke sana, mulutan di sana dan mulutan di sini? Sederhana jawabannya. Kalau saya datang ke sana, nanti duhur siapa yang azan? Kalau saya pergi ke sana, lalu nanti asar siapa yang azan? Dalam hidupnya orang ini di Jatinegara itu tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah meninggalkan masjid kecuali 1 hari saja ketika hari raya Idul Fitri dia silaturahmi ke saudara-saudaranya. Lain-lainnya itu mesti terjaga dengan istiqomah di masjid. Kita jadi ustaz saja, untuk istiqomah ngaji susah. Jadwal pengajian, diundang maulid, amplopnya gede lagi. Itu rasanya dia akan pergi kemana itu? Tabligh akbar itu. Kenapa? Nggak ada urusan dengan istiqomah.
urusannya ini soal apa ini? Amplop kan? Maka bapak-bapak, orang itu yang nanti hidupnya tenang, orang itu yang nanti hidupnya adem, ini kuncinya istiqomah. Saya tadi diingatkan sama ketua BMI, kalau malam Senin depan itu sudah masuk bulan Rabiul Awal. Saya dulu dikasih wirid sama guru saya. Saya kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang enggak. Tapi guru saya itu kalau masuk malam Rabiul Awal, jadi kalau hitung ijazah doa itu pakai kalender Hijriah. Pergantian hari itu maghrib, bukan tengah malam. Pergantian hari itu jatuhnya maghrib. Saya dulu punya guru di Mesir. Kalau masuk malam tanggal 1 bulan Rabiul Awal, asar itu beliau mesti buka pengajian. Lalu ngomong begini, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu tidak ada pekerjaan, perkataan yang lebih penting daripada memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian ngasih ijazah. Kata anaknya ini, saya tanya, beliau ngasih ijazahnya itu sederhana. Pokoknya banyak-banyak baca sholawat. Saya dapat dari anaknya di kemudian hari. Ayahnya kalau sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal maghrib, ya ini Ustaz Hendra kalendernya benar ya, malam Senin ya. Malam Senin besok banyakin baca sholawat. Guru saya itu baca sholawatnya 6.236. Itu sholawat dibaca dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Nih, ya orang Pademangan nih, ya, coba sekali-kali lah robah hidup kita. Kalau mau maulid itu biasanya daftar maulid. Gua datang ke sana penting. Kenapa? Nasi kebuli. Saya datang ke sana, ini biasanya berkatnya sembako. Saya datang ke sana, biasanya ini. Coba sekarang ini robah. Orang Pademangan mulai malam Senin besok sampai tanggal 12 Rabiul Awal itu baca sholawat jumlahnya 6.236. Saya tanya sama guru saya, kenapa 6.236? Itu jumlah ayat Al-Quran secara keseluruhan. Makanya hati-hati. Ini banyak orang ngaku Islam, merasa bela Islam, jumlah ayat Quran tidak tahu. Kalau ditanya berapa ayat Quran, itu aneh. Jawabannya itu semuanya sama. 6.666. Itu ngajinya siapa, yang hitung siapa itu? Ya, tidak ada. Ayat kalau ada Quran, ayatnya 6.666, pasti Quran palsu. Itu pasti. Karena semua orang menghitung ayat Quran itu tidak akan pernah lebih dari 6.230. Soal nanti ada yang nambah 1 atau 2 ayat itu biasa, tapi bukan berarti ayatnya berubah. Ada ayat ya, kalau Quran itu ada orang cara ngitungnya beda-beda. Ada orang menghitung basmalah itu sebagai bagian dari ayat di suratul Fatihah. Ada yang menghitung basmalah itu bukan bagian dari apa itu? Ayat. Maka nanti hitungannya berbeda. Nanti ada ayat yang panjang di surah Al-Baqarah itu. Ada yang menghitung itu 1 ayat, ada yang menghitung itu 2 ayat. Maka Al-Baqarah itu ada yang mengatakan 286 ayat, ada yang mengatakan 287 ayat. Tapi kalau Quran 6.666 itu kebanyakan saldonya Bapak. Itu kebanyakan apa itu? Saldonya. Jadi menurut hitungan yang masyhur, Quran itu 6.236.
Allah berikan sehat walafiat, cepat kesembuhannya dan bisa kembali aktif di TNI Pademangan Barat. Lalu yang kedua untuk pengurus Musola Hajar Neneng Astuti, yakni ibunda dari Bapak Siswanto yang tadi ada kabar duka meninggal. Ila adabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati bil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi